Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurbilgis dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan jurusan Manajemen. Di sini saya akan membaca atau mempresentasikan UTS Manajemen Operasional dengan judul Strategi Operasi. Dengan dosen pengampu Bapak Hendra Permadi ST.MM. Strategi operasi. Perancangan suatu barang dan jasa, kualitas, perancangan proses, pemilihan lokasi, perancangan tata letak, sumber daya manusia, dan rancangan pekerjaan berikut manajemen rantai pasokan, persediaan, penjadwalan, serta pemeliharaan yang diterapkan guna menghasilkan tujuan yang efektif sesuai dengan strategi organisasi tersebut. Visinya, di sini saya ingin menjelaskan visinya. Visinya adalah suatu pernyataan menyeluruh tentang gambaran ideal yang ingin dicapai oleh organisasi di masa yang akan datang. Misi 1. Tujuan atau dasar pemikiran yang melandasi keberadaan suatu organisasi. Pernyataan misi menghasilkan batasan dan fokus organisasi serta konsep dalam menjalankan perusahaan, di mana misi menyatakan adanya suatu organisasi. Contoh, Hard Rock Cafe. 2. Misi menyebarkan jiwa rock and roll dengan menyajikan hiburan dan makanan istimewa. Berjanji menjadi anggota masyarakat yang berpengaruh, menyumbangkan dan menawarkan kepada keluarga Hard Rock lingkungan kerja yang menyenangkan, sehat, serta terpilih dengan tetap menjamin keberhasilan jangka panjang. Strategi rencana suatu organisasi untuk mencapai misi dan tujuannya. Strategi-strategi ini memanfaatkan peluang dan kekuatan, menetralkan ancaman, serta menghindari kelemahan. Sehingga setiap wilayah fungsional mempunyai strategi untuk mencapai misinya dan membantu organisasi mencapai tujuan keseluruhannya. Contohnya, SWOT. SWOT adalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Selanjutnya, mengidentifikasikan misi dan strategi. 1. Misi, rumusan tentang fungsi-fungsi pokok dalam suatu organisasi yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat sehingga menjadi alasan dari keberadaan organisasi tersebut. Misi, latar belakang keberadaan organisasi, contohnya Circle K, atau memuaskan kebutuhan pelanggan dengan menyediakan berbagai barang dan jasa di berbagai tempat. 2. America Red Cross, meningkatkan mutu hidup manusia, meningkatkan kesadaran diri dan perhatian pada orang lain dan membantu orang-orang mencegah siap siaga dan mengurangi keadaan darurat. Selanjutnya, strategi rencana aksi organisasi untuk mencapai misi. Secara konseptual, misi organisasi atau bisnis dapat dibagi menjadi 3 cara. Yang pertama, diferensiasi atau berbeda lebih baik. 2. Biaya lebih murah, kualitas STD. Dan yang ketiga, fokus. Delivery lebih cepat, tugas manajemen operasi atau produksi menerjemahkan menjadi tugas-tugas yang dapat diwujudkan secara tuntas. Dan di sini diferensiasinya, cara melakukan diferensiasi penawaran dari suatu organisasi sehingga pelanggan menerimanya sebagai nilai tambahan. Dan di sini kita akan membahas low cost. Low cost adalah mencapai nilai maksimal sebagaimana yang diinginkan pelanggan. Artinya, dibutuhkan sebuah pengujian melalui keputusan manajemen operasi dengan usaha yang maksimal, guna menurunkan biaya dan tetap memenuhi nilai harapan pelanggan. Lanjut,
Quick response itu adalah seperangkat nilai yang terkait dengan hasil yang cepat atau fleksibel memenuhi perubahan yang terjadi di pasar baik rancangan maupun fluktuasi volume penjualan, dan dapat diandalkan sebagai keseluruhan nilai yang terkait dengan pengembangan dan pengantaran barang yang tepat waktu dan kinerja yang fleksibel. Di sini kita akan melihat isu-isu strategis. Yang pertama, perkenalan. 1. Desain dan pengembangan produksi sangat penting. 2. Perubahan produk dan proses perubahan desain. 3. Kelebihan kapasitas. 4. Proses produksi pendek. 5. Keahlian tenaga kerja tinggi. 6. Biaya produksi tinggi. 7. Model dibatasi. Dan 4. Perhatian pada kualitas. Yang kedua adalah pertumbuhan. 1. Peramalan sangat penting. Yang kedua, produksi dan proses reliable. 3. Pembahasan produk yang kompetitif. Dan 4. Meningkatkan kapasitas. 5. Perubahan ke arah orientasi produk. Dan terakhir, peningkatkan distribusi. Yang ketiga ada kedewasaan. 1. Standarisasi. Dan 2. Perubahan produksi. 3. Kapasitas optimal. 4. Meningkatkan stabilitas proses pabrikasi. 5. Rendahnya keahlian tenaga kerja. 6. Proses produksi panjang. 7. Perhatikan pada perbaikan dan penurunan biaya produksi. Dan 8. Pemeriksaan kembali kebutuhan desainnya. Yang terakhir ada penurunan. 1. Diferensiasi produk kecil. 2. Meminimalkan biaya. 3. Kelebihan kapasitas dalam industri. 4. Memangkas jalur-jalur yang tidak menghasilkan margin. Dan yang terakhir, pengurangan kapasitasnya. Di sini kita akan lihat penerapan strategi. Analisis lingkungan atau identifikasi tantangan, peluang, kelemahan, dan kekuatan, memahami lingkungan, pelanggan, industri, dan pesaingnya. Terus, menentukan misi, menyatakan latar belakang organisasi, dan mengidentifikasikan nilai yang diciptakannya. Lanjut, membentuk strategi atau membangun keunggulan, kompetensi, harga, fleksibilitas, desain atau volume, delivery, keandalan, lini produk. Yang terakhir, menerapkan strategi utama dan membentuk strategi bidang fungsionalnya. Di sini kita dapat melihat penerapan strateginya ada 3, yaitu pemasaran, keuangan, operasional, atau produksi. Kita dapat melihat dari pemasarannya. 1. Mutu harapan pelanggan dan kinerja produk. 2. Produk atau pesanan standarisasi. Dan 3. Proses, ukuran fasilitas atau teknologi. 4. Lokasi dekat pemasok atau pelanggan. 5. Manusia spesialis atau pegayaan. Operasi produksi, kita di sini dapat melihat ada tata letak sel kerja atau perakitan. 2. Persediaan pemesanan kembali. 3. Pembengkelan atau pemasukan tunggal. 4. Penjadwalan proses stabilitas. Dan 5. Pemeliharaan atau perbaikan pemeliharaan. Lanjut, di sini kita akan membahas keputusan utama dalam manajemen operasional pada perusahaan yang mempunyai strategi berbeda. Nah, yang pertama ada desain produk. Produk berwujud atau produk tidak terwujud. Dan yang kedua, kualitas objektif dan kualitas subjektif. Keempat, proses dan kapasitas. Konsumen tidak terlihat dalam proses atau kapasitas bisa melebihi permintaan karena biaya simpan dan dipindahkan.
Lanjut, konsumen secara langsung terlibat dan proses kapasitasnya harus sesuai dengan permintaannya. Dan yang keempat ada lokasi. Biasanya dekat dengan bahan baku, perlu lebih dekat dengan pelanggan. Yang kelima, layered atau fokus pada peningkatan efisiensi dan meningkatkan nilai produk. Dan yang keenam, sumber daya manusia atau SDM. Ada fokus pada keahlian teknisi, upah, atau berdasar output. Para pekerja berinteraksi langsung dengan konsumen, standar bervariasi. Dan yang ketujuh ada manajemen rantai pemasok. Hubungan supplier chain sangat penting, atau hubungan supply chain penting tetapi tidak krisis. Dan yang ke-8 ada persediaan untuk semua jenis persediaannya. Lanjut, tidak dapat disimpan sehingga harus dicari cara lain melayani perubahan pemerintahnya. Dan yang ke-9 ada penjadwalan. Kemampuan menyimpan mempengaruhi kecepatan produksi. Seringkali ada perubahan jadwal konsumen sehingga harus menyesuaikan penjadwalan karyawan. Dan yang terakhir, pemeliharaan. Biasanya upaya untuk mencegahnya, biasanya upaya untuk diperbaikan. Lanjut, ada latihan perencanaan operasi. Dan 1, perencanaan koperasi. Visinya adalah menjadi perusahaan pembuat sepatu kulit ular kelas dunia terbesar di Indonesia. Dan misinya 1, pengembangan bisnis ekspor sepatu kulit ular dari hulu ke hilir, dimulai dari penangkaran ular sampai ekspor sepatu kulit ular kelas dunia ke mancanegara. 2, keputusan pelanggan dituangkan melalui desain sepatu kulit ular yang unik atau eksotis dan penuh kemewahan. Yang ketiga, melayani pelanggan dengan sepenuh hati dan menomorsatukan pelanggan adalah kepuasan kami. Tujuan strategi. 1, meningkatkan keuntungan bersih perusahaan sebesar 10% per tahun selama 5 tahun ke depan, dimulai dari akhir Desember 2008. 2, selama 3 tahun ke depan, pangsa pasar domestik meningkat menjadi 75% dari keseluruhan total pangsa pasar sepatu kulit ular kualitas internasional. 3, menurunkan cacat produksi menjadi 2% dari total produksi pertuhan atau dimulai akhir Desember 2008. Terakhir ada rencana kerja. 1, membeli indukan ular berkualitas tinggi ke pemasok ular di Kalimantan Barat. 2, membangun tempat penangkaran dan beberapa sumber daya pendukung. 3, mencari pembeli dari mancanegara dengan mengikuti pameran-pameran internasional. 4, mengikuti pelatihan peningkatkan kinerja SDM dalam memproduksi, terutama mendesain sepatu berkualitas internasional. Sekian presentasi UTS yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.